Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN di kelas 8. Nah, ini adalah video yang ketiga pada bab ketiga ya. Kita akan membahas masih lanjutan materi tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Video kali ini kita akan masuk kepada pembahasan poin B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran pada video kali ini, saya sarankan kalian untuk menonton dulu video pembahasan materi-materi sub sebelumnya ya. Kalian tinggal langsung aja klik bagian playlist, lalu kalian tonton materi video yang belum kalian pelajari. Sebelum dimulai, seperti biasa, kalian siapkan dulu ya alat tulisnya. Nah, setelah siap, kalian silahkan juga untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Di kelas 7, kalian telah mempelajari bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu disusun dan ditetapkan. Nah, selanjutnya marilah kita pelajari bahwa Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara sangatlah penting. Jadi, Undang-Undang Dasar itu pada awalnya lahir atau ada itu tujuannya untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Kalian bisa lihat di sini bahwa Undang-Undang Dasar itu diperlukan yang pertama itu untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah. Dan yang kedua ya, undang-undang dibentuk atau diperlukan itu untuk mengatur hak dan kewajiban rakyat yang diperintahnya. Jadi sekali lagi, Undang-Undang Dasar itu diperlukan yaitu untuk mengatur pemimpin atau penguasanya dan rakyatnya. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Nah, jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, itu dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke pembahasan inti ya, mengenai kedudukan dari pembukaan dan Undang-Undang Dasarnya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasarnya. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berkedudukan sebagai Tertib Hukum Indonesia. Nah, Tertib Hukum Indonesia ini berlaku sejak disahkannya dan ditetapkannya pemberlakuan pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu sejak tanggal 18 Agustus 1945. Yaitu sejak disahkannya Undang-Undang Dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Secara rincinya, Tertib Hukum Indonesia itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu pemerintah. Jadi maksudnya harus ada lembaga yang mengadakan atau membuat peraturan hukum itu sendiri. Nah, di sini siapa yang membuatnya atau mengadakannya? Yaitu adalah pemerintah. Yang keduanya yaitu adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Nah, yang menjadi dasar peraturan hukum itu apa? Nah, di negara kita yang menjadi dasar dalam peraturan hukum itu yaitu Pancasila. Kemudian yang ketiganya adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum. Nah, daerah mana saja yang harus diberlakukan hukum tersebut? Tentunya yaitu seluruh daerah atau seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang keempat yaitu adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum. Nah, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Nah, ini dia adalah kedudukan dari Undang-Undang Dasarnya ya, atau isinya. Kalau misalkan slide sebelumnya itu menjelaskan mengenai pembukaannya ya, kedudukan dari pembukaannya. Nah, kalau misalkan pembahasan pada slide ini adalah kedudukan dari isi Undang-Undang Dasarnya.
Sebagai hukum dasar, UUD berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Jadi maksudnya setiap peraturan atau undang-undang yang dibuat ya atau undang-undang yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu harus bersumber atau berlandaskan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi sebagai alat kontrol dan alat mengecek apakah norma atau aturan yang lebih rendah tersebut ya yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalian bisa lihat ini adalah hierarki atau tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan penjelasan tadi, di sini kalian bisa lihat bahwa Undang-Undang Dasar menempati posisi atau kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan peraturan atau perundang-undangan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada di posisi kedua, yaitu peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh MPR. Kemudian ada juga undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian ada juga peraturan pemerintah atau PP. Selanjutnya ada peraturan presiden atau Perpres. Dan selanjutnya kemudian ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten. Nah, itu dia adalah tata urutan perundang-undangan dari yang kedudukannya paling tinggi sampai dengan kedudukannya yang paling rendah. Setelah kita mengkaji kedudukan Undang-Undang Dasar, selanjutnya marilah kita pahami apa itu Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Lebih jelasnya tentang sistematika atau susunan pada Undang-Undang Dasar, kalian bisa lihat ya pada penjelasan berikut ini. Jadi, di dalam Undang-Undang Dasar itu terdapat pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Ya, dari 4 alinea ini kita sudah bahas ya mengenai makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini ada dua sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar sebelum perubahan atau amandemen dan setelah perubahan ya atau setelah amandemen. Perlu kalian ketahui bahwa perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar ini sudah mengalami 4 kali. Nah, amandemen pertama itu dilaksanakan pada tahun 1999, amandemen kedua yaitu tahun 2000, amandemen ketiga yaitu tahun 2001, dan amandemen keempat yaitu tahun 2002. Sebelum adanya perubahan atau amandemen, Undang-Undang Dasar itu berisi 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian setelah adanya perubahan atau amandemen itu menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Demikianlah penjelasan mengenai materi tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi kalian yang belum mempelajari materi di bab 3 ini atau di bab sebelumnya, silahkan kalian langsung saja klik bagian playlist dan kalian tonton dan pelajari materinya. Untuk video pembelajaran pada berikutnya atau minggu berikutnya kita akan membahas mengenai sifat dan fungsi dari Undang-Undang Dasar. Untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, silahkan kalian like dan subscribe ya, kemudian share ke media sosial yang kalian miliki. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.